Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merjuki OPD channel berita dan informasi mengabarkan. Jika mau berteman dengan saya di YouTube, tekan subscribe, aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti, like, komen, dan share sebagai bentuk kebersamaan di antara kita. Krunggekuh adalah nama ibu kota Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, yang juga merupakan kemukiman dan membawahi 9 desa. Krunggekuh dalam bahasa Aceh berarti sungai digali atau menggali sungai. Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, menggali sungai bukanlah hal yang asing, karena pernah dilaksanakan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan ke-12 Kerajaan Aceh Darussalam, yang berkuasa pada tahun 1601 sampai dengan tahun 1636. Sultan Iskandar Muda menggali Sungai Daroy atau Krung Daroy untuk dipersembahkan bagi permaisuri keduanya, Putri Kamaliah dari Pahang, Malaysia, yang beliau nikahi setelah istri pertamanya Putro Sani dari Rebe Pidi meninggal dunia. Dan Krung Daroy di Banda Aceh digali pada tahun 1620. Masih pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, terdapat satu sungai lagi yang digali oleh pasukan Tuanku Muhammad Tahir bin Raja Cut Zainal pada masa menjelang Perang Aceh dengan Belanda pada tahun 1873, dan inilah kisahnya. Tuanku Muhammad Tahir adalah putra dari Tuanku Raja Cut Zainal Abidin bin Sultan Alaiddin Mahmud Shah I. Sultan Alaiddin Mahmud Shah I atau Sultan Mahmud Shah adalah sultan yang memerintah pada tahun 1760 sampai dengan tahun 1781 atau Sultan ke-25 Kesultanan Aceh. Beliau kakek dari Tuanku Muhammad Tahir. Selanjutnya kita langsung kepada masa Kesultanan Sultan Alaiddin Ibrahim Mansur Shah atau Sultan Mansur Shah yang memerintah pada tahun 1857 sampai dengan tahun 1870 atau Sultan Aceh ke-33. Pada masa tersebut hubungan Aceh dengan Belanda memburuk akibat Belanda melanggar Traktat London yang dibuat pada tahun 1824, di mana Inggris dan Belanda mengakui kedaulatan Aceh. Dalam Traktat London disebutkan Kerajaan Aceh Darussalam bebas melakukan hubungan dagang dengan Utsmaniyah Turki, Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan Belanda geram dan membuat Perjanjian Sumatera pada tahun 1871 yang isinya Belanda kembali bebas berdagang di Selat Malaka. Maka Kerajaan Aceh Darussalam mengambil tindakan dengan menenggelamkan kapal-kapal Belanda yang melintas Selat Malaka. Hal inilah yang memicu ancaman dari Belanda untuk menyerang Aceh pada tahun 1873. Dalam rangka mempersiapkan ancaman serangan Belanda tersebut antara tahun 1871 sampai dengan tahun 1873, Sultan Alaiddin Ibrahim Mansur Shah memanggil Tuanku Hashim Bantamuda yang merupakan panglima tertinggi Angkatan Perang Aceh dan juga Wali Nanggro Aceh ketika itu untuk mempersiapkan logistik perang, petunjuk pengembangan perekonomian, dan sebagainya. Langkah awal perbaikan bidang perekonomian yang dilaksanakan Tuanku Hashim Bantamuda salah satunya adalah memulihkan kembali hubungan dengan kaum dan keluarga Tuanku Raja Cut Zainal Abidin yang gagal menjadi sultan akibat penyakit katarak. Namun putra dari Tuanku Raja Cut Zainal Abidin adalah salah seorang yang cerdas dalam perdagangan, yaitu Tuanku Muhammad Tahir. Sebagai catatan, setelah Sultan Mahmud Alaiddin Shah meninggal dunia pada tahun 1781, Tuanku Raja Cut Zainal sebagai anak tertua seharusnya didaulat menjadi raja. Namun karena cacar yang pernah beliau alami dan meninggalkan bekas katarak pada bagian matanya, maka Tuanku Raja Cut Zainal Abidin batal menjadi sultan dan adiknya Tuanku Muhammad diangkat menjadi raja dengan gelar Sultan Alaiddin Muhammad Shah. Tuanku Hashim Bantamuda menyarankan agar pihak Kesultanan Aceh menganugerahkan tanah bebas atau tanah yang belum digarap oleh siapapun milik Kesultanan Aceh yang berbatasan dengan Belalancang di sebelah timur, Kuala Bungkah di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah utara, dan Negeri Nisam di sebelah selatan untuk menjadi milik Tuanku Muhammad Tahir. Berarti lokasi yang disebut Krunggekuh dan ibu kota Kecamatan Dewantara sekarang belum ada ketika itu dan hanya tanah kosong milik Kesultanan Aceh Darussalam. Lalu Tuanku Hashim Bantamuda meminta Tuanku Muhammad Tahir yang juga pamannya itu untuk menggarap tanah tersebut dengan membuka ladang pertanian, perkebunan, dan melakukan perdagangan di sana untuk kemudian sebagian dari hasil usaha tersebut digunakan untuk dana perang dengan Belanda. Hal ini disetujui oleh Tuanku Muhammad Tahir. Berangkatlah Tuanku Muhammad Tahir dengan beberapa pengikutnya yang beliau bawa dari Aceh Besar dan Pidi ke lokasi tanah yang diberi oleh Kesultanan Aceh itu dengan membuka usaha perkebunan lada dan pala, persawahan, membuat dapur arang, tambak, dan sebagainya.
Tuanku Muhammad Tahir dengan modal pengetahuan dan tenaga-tenaga yang dibawanya dari Aceh Besar dan Pidi menebas hutan dan menggali sungai atau Kuh Krung yang kemudian menjadikan nama kawasan tersebut menjadi Krunggeku. Tidak hanya sungai yang digali, namun parit-parit kecil antara sungai yang digali tersebut dihubungkan dengan Krung Ajo, sungai kecil yang digali di dekat Bungkah. Sungai yang digali tersebut bermuara di lokasi pelabuhan PT Pupuk Iskandar Muda dan pelabuhan umum sekarang. Namun muara dari Krunggeku saat ini telah berpindah ke perbatasan Kecamatan Dewantara dan Kecamatan Muara 1, Kota Luk Sumawi. Sedangkan hulunya tembus ke Desa Sidomulyo, Kecamatan Kuta Makmur, dan air terjun Blangkolam, Kecamatan Nisam Antara, serta melintasi Kecamatan Dewantara, Nisam Aceh Utara, Muara 1, Kota Luk Sumawi, dan Kuta Makmur, serta memiliki alur-alur kecil yang melintasi Kecamatan Muara Batu, Banda Baru, Sawang, dan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara. Tuanku Muhammad Tahir dan pasukannya beserta masyarakat membuat irigasi persawahan, ladang, kebun, menanam padi, lada, kelapa, dan sebagainya. Lalu membangun pelabuhan dan melakukan hubungan dagang dengan Penang, Malaysia untuk kemudian mengekspor seluruh hasil usaha beliau di kawasan Krunggeku dan sekitarnya. Usahanya berkembang gemilang dan memberikan hasil yang besar dari sektor pertanian lada, kelapa, dan sebagainya. Lalu diangkut ke Penang dengan kapalnya sendiri dan kapal-kapal yang disediakan oleh Tuanku Hashim Bantamuda. Hasil pertanian tersebut ditampung oleh Tengku Paya untuk diuangkan, lalu sebagian dikirim ke Kesultanan Aceh sebagai infak dan sedekah demi membantu perang Aceh. Di Krunggeku, Tuanku Muhammad Tahir serta pengikutnya tinggal di suatu kuta atau benteng pertahanan yang disebut Benteng Pupaleh Bate atau dinding batu, yakni suatu menara beton mirip mercusuar sekarang di Desa Pasitimu, salah satu desa dalam Kecamatan Dewantara yang seluruh kawasannya telah menjadi bagian dari bekas pabrik ASEAN Aceh Fertilizer. Memasuki tahun 1873 saat penyerangan Belanda, Tuanku Muhammad Tahir beserta pasukannya dan anaknya Tuanku Raja Luh Ali Samsul Bahri turut serta menyumbang dana biaya perang dan ikut berjuang melawan Belanda di benteng yang dibangunnya tersebut. Tuanku Muhammad Tahir, keluarga dan 14 pengikutnya meninggal dan dimakamkan di tanah perkuburan dengan nama Kanang Tuanku, tepatnya di Gampung Pasitimu yang saat ini telah menjadi lokasi pabrik PT HF. Karena pembangunan pabrik PT HF, maka makam Tuanku Muhammad Tahir dan keluarga beserta pengikutnya dipindahkan ke Dusun 3, Tambun Baru, Kecamatan Dewantara pada tahun 1979. Selain makam Tuanku Muhammad Tahir, di makam tersebut juga terdapat makam Tengku Lambada dan anaknya Panglima Tulut Sarung dari Lambada Aceh Besar, dan keturunan dari Panglima Tulut Sarung saat ini masih ada di Krunggeku, Nisam, Sawang, dan Luk Sumawi. Pada awal tahun 2021 dalam rangka pelebaran jalan, maka makam Tuanku Muhammad Tahir direhab oleh masyarakat Dusun 3 Tambun Baru beserta Kepala Dusun Muhammad Jafar Abdullah dan Karang Taruna Guru Sakti. Sehingga alhamdulillah saat ini makam yang dulunya dipenuhi tanaman pohon pisang dan sebagainya menjadi lebih bersih dan indah berkat upaya warga masyarakat dan pemuda. Menurut keluarga almarhum Tuanku Muhammad Tahir, saat ini terdapat prasasti tentang almarhum yang berada di Museum Medan, Sumatera Utara dan dibutuhkan dana untuk mengambilnya kembali, sebut Tuanku Abdul Hanif. Demikian kisah asal-usul Krunggeku, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara yang berasal dari penggalian sungai oleh pasukan Tuanku Muhammad Tahir sebelum perang dengan Belanda, yang bersumber dari buku yang ditulis Teku Haji Dada Meraksa dan keterangan Tuanku Abdul Hanif, keturunan Tuanku Muhammad Tahir dari Penayan Nisam. Maka Krunggeku sudah ada sejak tahun 1871, sedangkan nama Kecamatan Dewantara diusul oleh Teku Bujang bin Tekuri Mahmud pada tahun 1945 yang diambilnya dari nama pahlawan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang dikagumi beliau sebagai sosok yang pernah sama-sama diasingkan Belanda di Movendigul, Papua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.